Ojo lali subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kepada para mahasantri baik Madin Ula 17, 18, 19, dan 20 yang kami hormati, kali ini kita akan melanjutkan pelajaran Mabadiul Fiqhiyah tentang Taharah. Kemarin kita sudah membahas tentang apa yang dikatakan dengan air yang suci. Selanjutnya kita akan membahas tentang air najis. Tapi sebelumnya kita hadiah Fatihah dulu. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyati wa ansari wa ali baitihi wal mu'allifil kutub allati ta'allamnaha wa 'allamnaha, khususan mu'allif hadzal kitab, wa ila masyayikhina ustadina nafa'ana Allah bi ulumihim fid darin. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-ma'u taibanyu. Al-ma'u taibanyu an-najisu kang najis. Bab ini menjelaskan tentang air yang najis. Apa yang dimaksud dengan najis? Najis yaitu sesuatu yang kotor, yang menjijikkan. Itu secara bahasa. Tapi kalau menurut syariat adalah sesuatu yang dianggap kotor, yang mencegah sah tidaknya sholat, yang mencegah tidak sahnya sholat. Itu yang dinamakan dengan najis menurut syarak. Sekarang apa yang dinamakan dengan air ya najis? Air najis itu apa? Huwa yo al-ma'un najis. Huwa yo al-ma'un najis iku alladzi banyu. Iku alladzi banyu waqa'at kang tumibo. Waqa'at kang tumibo fihi ing dalem alladzi. Fihi ing dalem alladzi apa najasatun najis. Apa najasatun najis? Air najis adalah air yang kejatuhan benda najis. Misalkan ada air di suatu ember, terus kemudian kejatuhan najis, baik itu najis mughalladhah, mutawassithah, atau mukhaffafah, maka air itu dikatakan dengan air najis. Air yang kejatuhan benda najis, maka air tersebut menjadi najis. Najis kalau dilihat dari kenyataannya, dilihat dari segi dilihat dari mata, najis itu dibagi menjadi dua, yaitu najis ainiyah, yang kedua ada najis hukmiyah. Kalau najis ainiyah itu najis yang terlihat oleh mata, baik dari segi warnanya, mungkin rasanya dan sebagainya, itu warnanya namanya najis ainiyah, kelihatan, dapat dirasakan, dapat dibau, itu namanya najis ainiyah. Yang kedua ada najis hukmiyah, najis secara hukum. Jadi najisnya itu tidak kelihatan tapi masih dihukumi najis. Contohnya, sampean punya adik umur mungkin 3 tahun lah, 3 tahun, terus kemudian dia itu kencing di lantai, belum sempat disucikan, air kencing tersebut kering, kan tidak kelihatan, sudah hilang dari pandangan mata. Kalau belum sempat disucikan, diguyur dengan air, maka lantai tersebut masih dihukumi najis. Maka ketika sampean
baru wudhu, kaki sampean kok masih basah, terus kemudian kok menginjak lantai yang terkena najis hukmiyah, maka sampean akan terkena najis juga. Air najis adalah air yang kejatuhan benda najis. Wa kana lan ono apa alladzi. Wa kana lan ono apa alladzi iku dunal kullataini kurang rongkola. Iku dunal kullataini kurang rongkola. Wa illam yataghayyar. Wa illam yataghayyar. Senajan ora owah apa alladzi. Wa illam yataghayyar senajan ora owah apa alladzi. Au kana utawa ana apa alladzi. Au kana utawa ana apa alladzi. Iku kullataini rongkolah. Iku kullataini rongkolah. Fataghayyara mongko nuli owah apa alladzi. Fataghayyara mongko nuli owah apa alladzi. Air akan berubah najis apabila kejatuhan benda najis dan air tersebut kurang dari 2 kolah. Wa ilam yataghayyar, walaupun air tersebut tidak berubah baik dari segi rasa, warna, baunya, kok panggah, karena air itu kan mempunyai tiga sifat. Air itu tidak berasa, tidak berbau, dan tidak berwarna. Itu sifat air. Tapi kalau tiga sifat itu kok berubah, kok tidak berubah walaupun kurang dari 2 kolah, maka tetap dikatakan najis. Atau air tersebut lebih dari 2 kolah, kemudian air tersebut kok berubah dari ketiga sifatnya atau salah satunya, maka air yang lebih dari 2 kolah itu dikatakan dengan air najis, berubah menjadi najis. Sedangkan yang dikatakan dengan kolah itu dari segi bahasa adalah al-jarratul azim, tempat yang besar. Tempat yang besar itu dinamakan kolah karena orang yang besar-besar itu ketika mengambil air itu dengan cara mengkolah itu mengambil air dengan dicawok dengan tangan, namanya kolah. Pekerjaan mengambil air dengan tangan itu kemudian bahasanya diambil untuk menamakan suatu bejana yang besar. Ukuran 2 kolah. Dari banyak pendapat, yang mayoritas ulama itu kalau 2 kolah itu ukurannya ketika kita membuat sebuah kubus itu kan kotak, yang mana sisinya itu sama, itu sisinya itu sekitar 60 cm. Itu mayoritas ulama, kurang lebih 60 cm. Jadi kalau volume kubus itu menjadi ukuran 2 kolah. Jadi 60 panjang kali lebar kali tinggi kan isinya volume. Maka ditemukan 60 cm sisinya itu menghasilkan air sebanyak 216 liter. Itu kalau mayoritas ulama. Tapi kalau menurut pandangan Imam Nawawi itu cuman 174 liter. Imam Rafi'i itu sekitar 176 liter. Tapi ada juga yang ulama dari Indonesia, namanya Kiai Muhajir, itu mengatakan bahwa 1 atau 2 kolah itu ukurannya sekitar 270 liter. Jadi kita mempunyai air di tempat kemudian kejatuhan najis, walaupun tidak berubah ketika sifatnya, maka air tersebut dikatakan sebagai air najis. Atau
air tersebut lebih dari 2 kolah, walaupun kok berubah, air itu lebih dari 2 kolah berubah, maka ya air tersebut menjadi najis. Maka air najis itu tidak bisa untuk menghilangkan raful hadas, untuk menghilangkan hadas, baik hadas besar maupun hadas kecil, atau air tersebut tidak bisa juga digunakan untuk menghilangkan najis atau menghilangkan najis, tidak bisa. Terus kemudian bagaimana misalkan air tersebut kurang dari 2 kolah, kemudian kejatuhan najis tidak berubah, agar suci bagaimana? Ya kita tambahi air saja, sehingga air yang kurang dari 2 kolah itu menjadi 2 kolah, yang mana air tersebut tidak berubah, maka ya sudah dianggap air dalam bejana tersebut air suci. Kalau orang dulu itu kan tempat wudhunya seperti jeding yang besar itu, karena dulunya tidak ada sanyo, tidak ada mesin pompa, jadi menimbu, jadi membuat kolam yang besar, kemudian di antara kolam yang bawah yang atas itu dikasih betek, biar airnya itu tidak sampai surut ketika diciduk itu, biar nyangkut di betek itu ketika mau habis. Liqauli ta'ala, karadawe liqauli sallallahu alaihi wasallam, saya ulangi, liqauli sallallahu alaihi wasallam, karadawe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza balagha ing dalam nalikan itu meka, idza balagha ing dalam nalikan itu meka apa al-ma'u banyu kullatain ing rongkolah, kullatain ing rongkolah, lam yahmil mongko ora bisa nanggung apa mak, lam yahmil mongko ora bisa nanggung apa mak al khabasa ing najis. Dari Rasulullah sudah jelas bahwa air yang sudah sampai 2 kolah walaupun terkena najis tidak akan berubah dari kesuciannya, maka tetap dianggap air tersebut najis kalau lebih dari 2 kolah. An-najasatu, monggo yang menyimak video ini sambil maknani, disambi boleh, sambil ngopi atau sambil nyapo boleh, santai. Kita lanjutkan, tadi intermezzo, ngopi dulu. An-najasatu utawi pira-pira najis. Kita akan membahas tentang tingkatan-tingkatan najis dari segi cara mensucikannya. Jadi, najis itu ada tingkat-tingkatannya. An-najasatu utawi pira-pira najis. An-najasatu utawi pira-pira najis. Al-mughalladzatu kang den butake. Al-mughalladzatu kang den butake. Saya ulangi, an-najasatu pira-pira najis, al-mughalladzatu kang den butake. Iya yo mughalladzah, iya yo mughalladzah iku najasatul kalbi najisi asu. Iku najasatul kalbi najisi asu wal khinziri lan celeng. Wal khinziri lan celeng. Najis mughalladzah adalah najisnya anjing dan najisnya babi celeng. Kalau celeng itu istilahnya babi hutan. Kalau bahasa Inggrisnya pig, mungkin lo pig. Wa malan hayawan tawallada kang metu apa ma. Wa malan hayawan tawallada kang metu apa ma min huma saking kalab wal khinzir. Au min ahadima utawa saking salah sijine kalab wal khinzir.
au min ahadima utawa saking salah sijining kaleb wal khinzir ma hayawanin sertane hayawan ma hayawanin sertane hayawan akhara kang une. Jadi najis mughalladhah itu adalah najisnya anjing dan babi dan hayawan yang keluar atau keturunannya anjing dan babi, atau keturunan dari salah satunya yang berupa hewan lain. Misalkan ada anjing terus kemudian selingkuh dengan kambing. Beda kasta ini, beda geng. Jadi anjing itu menghamili kambing misalkan semacam itu. Terus kemudian dari kambing itu keluar kambing, atau mungkin anjing atau kambing sama saja. Maka keturunan dari kambing yang dari laki-laki anjing itu tetap dikatakan najis mughalladhah. Jadi persilangan antara anjing dan kambing, walaupun keluarnya itu berupa kambing, maka kambing tersebut tetap dihukumi najis mughalladhah. Banyak terjadi khilaf tentang kenajisan dari anjing. Ini masalah anjing. Kalau babi itu jelas bahwa babi itu najisnya mughalladhah. Tapi kalau dari masalah anjing itu banyak khilaf dari 4 mazhab. Dari kalangan mazhab Syafi'i dan Hambali, Hanabilah menilai bahwa anjing itu tergolong najis mughalladhah. Najis yang berat, yang mengakibatkan najis itu tidak hanya sebatas air liurnya saja, tidak cuman air liur saja, tetapi mencakup juga keringatnya dan setiap anggota tubuhnya. Misalkan ini, misalkan sampean barusan terkena cuci tangan. Kita kan sering cuci tangan untuk menghindari COVID. Kita suruh cuci tangan, pakai masker, cuci tangan, terus kan selalu basah. Kemudian ada anjing lewat, kita itu bersinggolan, tangan kita yang basah itu bersinggolan dengan bulunya, maka tangan kita terkena najis. Tapi kalau kering dan bulunya itu kering juga, maka ya tidak terkena najis. Jadi barang suci itu bisa merembet ke bisa terkena najis kalau ada yang basah salah satunya atau basah keduanya. Itu dari kalangan mazhab Syafi'i dan Hambali mengatakan bahwa tidak hanya air liurnya saja, tetapi keringatnya, apalagi kotorannya itu sudah barang tentu. Sedangkan kalau menurut mazhab Maliki, hidupnya anjing itu dihukumi suci, tetapi yang najis itu air liurnya saja. Jadi kalangan mazhab Hanafi dan Maliki itu mengatakan anjing itu ya tidak najis, kayak seperti yang Syafi'i dan Hambali. Kalau mazhab Maliki itu air liurnya saja, tapi ketika mensucikannya ya juga harus dengan 7 basuhan dan dengan debu. Itu cuman sunnah bagi mereka menurut mazhab Hanafi. Terus kemudian watat hurulan suci apa najasa. Watat hurulan bisa suci apa najasa. Watat hurulan bisa suci apa najasa, maksudnya najisnya mughalladhah bihusliha kelawan basuh najasa, bihusliha kelawan basuh najasa, sab'a marratin kelawan pitu pira-pira ambaran, sab'a marratin kelawan pitu pira-pira ambaran. Ikhdahunna utawi salah sijine sab'a marrat
ihdahuna utawi salah sijine sab'a marrat iku biturabin kelawan lebu. Iku biturabin kelawan lebu tohirin kang suci. Sedangkan cara mensucikannya yaitu dengan membasuh pada najisnya anjing dan babi dengan 7 basuhan, yang mana salah satu dari ke-7 basuhan itu dicampur dengan debu atau tanah yang suci. Jadi kalau bisa dicampur yang pertama saja, jangan sampai yang ke-7. Kalau 7 mungkin nanti setelah kita basuh 1, 2, 3, 4 yang terakhir dicampur tanah, otomatis kan malah kotor lagi. Jadi mungkin kita tahu bahwa mungkin di TV atau mungkin di media-media sosial banyak katanya orang itu Islam tapi memelihara anjing dan sebagainya. Mungkin ngelus-ngelus anjing, menyentuh anjing. Mungkin ya beda pendapat. Kita harus husnudzon aja lah. Mungkin dia berbeda pendapat atau berbeda mazhab lah. Mungkin dianya itu mazhab Maliki atau mungkin mazhab Hanafi. Tapi kalau mazhab Syafi'i najis. Kalau penajis kita juga tidak boleh menjustis lah orang yang memelihara anjing itu ndak taat ibadah mungkin dan sebagainya. Karena bagaimanapun anjing itu termasuk hewan yang mulia juga. Karena ada anjing yang masuk surga, anjingnya Ashabul Kahfi itu kan masuk surga. Walaupun anjing tetap dinamakan makhluk Allah. Jadi kita tidak boleh merasa paling pinter, paling tinggi dan sebagainya. Kita harus selalu rendah hati, rendah diri dan sebagainya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena dawuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuhuru inain utawi sucine wadah. Saya ulangi, tuhuru inai ahadikum utawi sucine wadahe salah siji sira kabeh. Tuhuru inai ahadikum utawi sucine wadah salah siji sira kabeh idza walagha ing dalem nalikane dilat, idza walagha ing dalem nalikane dilat fihi ing dalem ina, fihi ing dalem ina apa al-kalbu asu iku ayyagsilahu yen to basuh sapa ahad, iku ayyagsilahu yen to basuh sapa ahad ing ina, iku ayyagsilahu yen to basuh apa sapa ahad ing ina sab'a marratin kelawan 7 pira-pira ambalan. Sab'a marratin kelawan 7 pira-pira ambalan. Ulahunna utawi kawitane sab'a marrat, ulahunna utawi kawitane sab'a marrat, au ukhrahunna utawa akhire sab'a marrat, au ukhrahunna utawa akhire sab'a marrat iku biturabin kelawan lebu. Iku biturabin kelawan lebu. Iku biturabin kelawan lebu. Iku biturabin kelawan lebu. An-najasatu utawi najis. An-najasatu utawi najis iku al-mukhaffafatu kang den entengake. Al-mukhaffafatu kang den entengake. Sekarang kita akan melanjutkan pembagian najis yang kedua, yaitu najis yang diringankan atau yang dikenal dengan najis mukhaffafah. Ya
utawi an-najasatul mukhaffafah atau an-najasah, ya utawi an-najasah atau an-najasatul mukhaffafah iku baulus sabiyyi, uyuwe bocah cilik. Iku baulus sabiyyi, uyuwe bocah cilik. Iku baulus sabiyyi, uyuwe bocah cilik. Alladzi kang lam yabluh kang durung tumeka apa as-sabi. Lam yabluh kang durung tumeka apa sapa sabi. Ulangi, lam yabluh kang durung tumeka sapa sabi al-haulaini ing 2 taun. Walam yataghadza lan durung mangan sapa sabi. Walam yataghadza lan durung mangan sapa sabi illa billaban angin kelawan susu. Illa billaban angin kelawan susu. Jadi najis mukhaffafah itu najis yang paling ringan, yaitu air kencingnya anak kecil yang belum genap berumur 2 tahun, yang mana anak kecil tersebut masih meminum air susunya ibu. Maksudnya masih minum, tidak diselai dengan makan, hanya minum susunya ibu. Maksudnya air susu ibu, tidak air susu formula, mungkin SGM, laktogen dan sebagainya, enggak. Tapi air susunya ibu kan bayi itu kan biasanya kan umur berapa ya, misalkan satu lahir sekitar umur 6 bulan itu kan sebaiknya itu kan diminumi air susu, tidak dikasih makan bubur, tidak dikasih makan pisang dan sebagainya. Maksudnya masih hanya minum air susu ibunya, maka air kencingnya itu termasuk najis mukhaffafah paling ringan. Watadhurulan suci apa an-najasah, watadhurulan suci apa lan suci apa an-najasah birasi mahalliha kelawan nyirami panggonane najasah. Birasi mahalliha kelawan nyirami panggonane najasah. Birasi mahalliha kelawan nyirami panggonane najasah bilma iklawan banyu. Bilma iklawan banyu. Bilma iklawan banyu. Jadi yang dimaksud dengan najis mukhaffafah ini adalah air kencingnya anak kecil laki-laki. Maksudnya yang dimaksud dengan mukhaffafah ini adalah anak kecil laki-laki. Kalau anak perempuan itu sudah lain lagi. Jadi najis mukhaffafah itu diperuntukkan hanya anak laki-laki yang belum genap umur 2 tahun, yang hanya meminum air susunya ibu. Cara mensucikannya cukup dipercikkan dengan air pada tempat yang najis, paling benar. Liqauli sallallahu alaihi wasallam, krana dawe Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yughsalu den wasoh atau den basuh. Yughsalu den basuh apa min bawil jariyati, apa min bawil jariyati saking uyuwe bocah wadon cilik. Apa min bawil jariyati saking uyuwe wadon cilik. Apa min bawil jariyati saking uyuwe bocah wadon cilik. Wa yurashulan den sirati, wa yurashulan den sirati apa min baulil hulami, apa min baulil hulami saking uyuwe bocah lanang cilik. Rasulullah bersabda, cara menghilangkan najis bagi air kencingnya
anak perempuan yaitu dengan cara dibasuh, sedangkan air kencingnya anak laki-laki cukup dipercikan saja, cuman disirati. Amasobiyatu anapun utawi bocah wadon cilik. Amasobiyatu anapun bocah wadon cilik. Wal khungsalan bocah wandu. Wal khungsalan bocah wandu iku fayajibu mongko wajib. Iku fayajibu mongko wajib apa ghuslu baulaihima. Apa ghuslu baulaihima. Basuh uyuwe sobiyatu wal khungsa. Apa ghuslu baulaihima, basuh uyuwe sobiyatu wal khungsa. Adapun anak perempuan yang masih kecil dan anak yang wandu itu mempunyai kelamin ganda. Jadi dia itu memang benar-benar bencong, maksudnya mempunyai kelamin ganda, hermaprodit lah kalau di dunia hewan. Jadi dia mempunyai kelamin ganda, maka wajib membasuh keduanya. Jadi yang dimaksud dengan bencong di sini, khunsa di sini adalah memang benar-benar dia itu mempunyai kelamin ganda, bukan macak-macak bencong. Pada laki-laki tapi gayanya seperti perempuan, itu bencong namanya. Kalau sekarang itu banyak, bukan yang itu. Kenapa kok dibedakan antara air kencingnya anak laki-laki dan air kencingnya perempuan? Kenapa kok beda? Sedangkan anak kecil yang laki-laki itu cuma disirati, dipercikan air, kemudian kalau yang perempuan itu kok disiram. Ini ada sejarahnya. Dari segi kencingnya, najisnya saja, air kencingnya anak laki-laki itu sifatnya itu lembut, tidak menyengat baunya. Tapi kalau air kencingnya perempuan itu teksturnya lebih kasar, terus kemudian baunya itu menyengat, bahasanya pesing. Itu bedanya. Dari segi penciptaannya, kalau orang laki-laki itu kan diciptakan dari tanah. Nabi Adam itu kan diciptakan dari tanah. Sedangkan perempuan itu kan diciptakan dari tulang rusuk. Nah, sedangkan tulang rusuk itu kan berbaur dengan darah di dalam itu, otomatis yo najis kalau sama dengan darah. Dari segi penciptaannya loh. Terus kemudian dari segi awal baliknya, dari segi baliknya, kalau perempuan itu kan awal balik ditandai dengan keluar darah haid, sedangkan per laki-laki dinamakan balik ketika anak laki-laki itu keluar mani, ikhtilam, keluar mimpi basah, sedangkan mani itu suci hukumnya. Itu dari segi perbedaan antara anak laki-laki dan anak perempuan. Jadi yang merasa perempuan jangan iri, ini bukan diskriminatif, tapi memang kenyataannya semacam itu. Jadi mungkin kodratnya wanita semacam itu, walaupun dibeda-bedakan, tapi wanita itu memang luar biasa. An-najasatu wallahu a'lam bishawab. Mungkin sampai sini apa yang dapat kami sampaikan tentang air najis, kemudian pembagian najis. Kita akan lanjutkan pembahasan yang berikutnya tentang najis mutawasito. Mungkin dari sini ada teman-teman, mungkin teman ada yang kurang paham, atau mungkin ada pertanyaan lain terkait dengan air najis, najis mukhafafah dan najis mughalladzah, bisa ditanyakan di kolom komentar ataupun mungkin bisa langsung
WA ke nomor saya, kita diskusi, boleh diskusi. Mungkin ada kurang lebihnya, saya minta maaf awal sampai akhir. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.